Keringat dingin mulai bercucuran di kening Andrew. Pria itu mulai membanding-banding usia kehamilan Ayu serta kejadian di malam itu, di mana ia dan gadis itu bercinta sepanjang malam. Jika benar seperti itu artinya bayi di dalam kandungan Ayu adalah bayiku, sebab malam itu aku sama sekali tak mengenakan pengaman apapun, gumam Andrew sembari menyeka keringatnya yang kini mulai menetes hingga ke samping telinga. Perlahan Andrew menyentuh perut Ayu yang menonjol lalu membelainya dengan lembut. Apakah ini yang menjadi alasan kenapa aku selalu ingin dekat dengannya? Ada bayiku di sini, darah dagingku, gumamnya lagi dan kini ia mulai mengulas senyum. Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku soal kehamilan ini, Yu? Dan aku juga bodoh, padahal aku sadar bahwa perutmu jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, aku sama sekali tak pernah menyangka bahwa kamu tengah hamil. Sementara itu di luar ruangan, Reta kembali dikejutkan dengan kedatangan Gilbert yang kini berjalan melewati mejanya bersama seorang dokter perempuan. Ia bangkit dari posisi duduknya seraya mengangguk pelan dan tersenyum, sebagai tanda hormat untuk Gil. Namun, setelah kedua orang itu melewati mejanya, maka raut wajahnya pun seketika berubah. Ia menggeleng pelan dengan raut wajah malas. Ya ampun, ini sungguh keterlaluan. Lihatlah, ternyata Tuan Andrew benar-benar memanggil seorang dokter untuk gadis songong itu. Seandainya aku yang jatuh pingsan, apakah Tuan Andrew akan melakukan hal yang sama? Gumam Reta dengan tatapan tidak suka menatap Gil dan dokter yang kini berdiri tepat di depan pintu ruangan Andrew. Aku harus katakan ini sama Nona Diva. Bukankah Nona Diva ingin aku menyampaikan berita apapun tentang Tuan Andrew dan gadis songong itu? Reta bergegas meraih ponselnya lalu menghubungi Diva dan menceritakan hal itu. Kembali ke Andrew. Tok, tok, tok. Tuan Andrew. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di depan pintu serta suara Gil sang asisten kepercayaan Andrew yang memanggil namanya. Masuklah, Gil. Tita Andrew yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan dokter spesialis kandungan itu. Pintu pun didorong oleh Gil dan tampaklah seorang wanita dewasa dengan pakaian serba putih datang menghampirinya bersama Gil. Gil sempat terkejut ketika melihat sosok Ayu yang tak sadarkan diri di dalam ruangan sang Big Boss. Namun, Gil tidak berani bertanya apapun, meskipun sebenarnya ia begitu penasaran. Ini dokternya, Tuan Andrew. Selamat siang, Dok. Andrew mengulurkan tangan terlebih dahulu dan menyapa wanita berjas putih tersebut. Selamat siang, Tuan Andrew. Jadi, ini pasiennya. Sahut dokter itu seraya menunjuk ke arah Ayu yang masih tak sadarkan diri di atas sofa. Ya, Dok. Ini pasiennya. Andrew pun mengangguk, lalu mempersilakan dokter tersebut untuk memeriksakan kondisi kandungan Ayu. Baiklah. Kalau begitu saya periksa dulu, ya. Andrew pun mengangguk dan segera memberikan ruang untuk sang dokter. Tepat di saat itu, beberapa orang asisten dokter berdatangan memasuki ruangan Andrew. Membawa berbagai macam peralatan yang dibutuhkan oleh dokter. Termasuk alat untuk pemeriksaan USG. Sengaja Gil meminta dokter untuk membawa semua peralatan pentingnya, agar pemeriksaan bisa dilakukan secara menyeluruh. Beberapa menit kemudian. Bagaimana, Dok? Dia beneran hamil, kan? Tanya Andrew kepada dokter yang tengah fokus pada layar monitor. Dokter mengangguk pelan sembari tersenyum. Ya, Tuan Andrew. Usia kandungannya sudah memasuki minggu pertama 3, jawab sang dokter, tetap fokus pada alat yang ada di hadapannya. Andrew tersenyum lebar lalu ikutan menatap ke arah monitor. Jadi, jika kami melakukan hubungan 3 bulan yang lalu, kemungkinan besar bayi ini benar-benar milikku, kan, Dok? Tanya Andrew ragu-ragu. Dokter itu tersenyum dengan raut wajah bingung. Tentu saja, Tuan. Tetapi, jika Anda masih ragu, Anda bisa melakukan tes DNA untuk memastikannya. Andrew menggeleng dengan cepat. Tidak, Dok. Aku rasa itu tidak perlu. Aku hanya ingin memastikan saja, sahut Andrew mantap. Anda ingin mendengar suara detak jantung mereka? Tanya dokter, kembali mengulas senyum. Ya, tentu saja. Jawab Andrew dengan begitu antusias.
Namun, sepersekian detik berikutnya, raut wajah pria itu mendadak berubah serius. Apa, dok? Mereka? Ya, janinnya ada dua, Tuan Andrew. Mereka kembar, sahut dokter, lalu menuju ke arah monitor. Di mana ada dua janin milik Andrew di sana? Apa, kembar? Andrew memekik kaget. Ia menutup mulutnya yang terbuka dengan kedua tangan. Lalu sedetik berikutnya, Andrew pun kembali tertawa bahagia. Ia begitu senang setelah mengetahui bahwa bayi yang ada di kandungan Ayu ada dua, alias kembar. Kamu dengar itu, Gil? Bayiku kembar. Seru Andrew, memberitahu Gil yang sejak tadi hanya diam memperhatikan. Gil pun ikut tersenyum. Meskipun sebenarnya saat itu ia bingung dan berbagai pertanyaan melintas di dalam kepalanya. Selamat, Tuan Andrew, ucap Gil. Tapi mereka sehat kan, dok? Tanya Andrew lagi, jauh lebih antusias dari sebelumnya. Ya, mereka tumbuh sehat. Tak ada masalah apapun, jawab dokter dengan begitu yakin. Oh, syukurlah. Dokter mendengarkan detak jantung kedua janin yang ada di dalam kandungan Ayu kepada Andrew dan Andrew begitu senang mendengarnya. Sepanjang suara detak jantung mereka terdengar, Andrew terus mengembangkan senyuman dengan raut wajah penuh haru. Ya Tuhan, aku masih tak percaya ini. Ini seperti mimpi, gumam pria bertubuh besar itu. Setelah beberapa menit kemudian. Terima kasih banyak, dokter. Andrew mengulurkan tangan. Menyalami dokter yang bersiap untuk segera pulang. Sama-sama, Tuan Andrew. Dan jangan lupa untuk mengajak istri Anda memeriksakan kehamilannya tiap bulan, sahut dokter sambil tersenyum ramah. Ya, tentu saja, Andrew tersenyum kecut setelah mendengar kata-kata dokter barusan. Secara Ayu belum sah menjadi istrinya. Namun, setelah mengetahui semua ini, Andrew pun semakin yakin untuk mengesahkan gadis itu untuk menjadi istri sahnya. Setelah resmi bercerai dengan Diva tentunya. Gil kembali mengantarkan dokter keluar, sementara Andrew masih setia menemani Ayu di dalam ruangan tersebut. Wajah Reta semakin menekuk ketika Gil dan dokter spesialis kandungan itu kembali berjalan melewati mejanya. Terlebih setelah melihat beberapa orang asisten dokter yang tengah membawa peralatan sang dokter. Berjalan di belakang, menyusul Gil dan dokter kandungan tersebut. Entah apa yang ada di benak Tuan Andrew, hingga rela memanggil dokter hanya demi gadis songong itu. Benar-benar tidak masuk akal, gerutu Reta. Reta tak mampu menahan rasa penasarannya. Kini ia berjalan meninggalkan mejanya menuju ruang klinik. Tak mungkin ia bertanya langsung kepada Gil tentang gadis itu karena Gil tidak akan pernah mau bercerita. Dengan terpaksa, Reta pun harus mencari tahu kepada para tim medis yang tadi sempat memeriksa Ayu terlebih dahulu. Ia yakin bahwa mereka pasti bersedia menceritakan apa yang terjadi pada Ayu sebenarnya. Nona Reta, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang tim medis, ketika Reta memasuki ruangan itu. Sebenarnya aku hanya ingin bertanya, siapa yang kalian periksa di dalam ruangan Tuan Jonathan barusan? Tanya Reta dengan tangan melipat di dada. Itu office girl baru. Dia jatuh pingsan setelah mengantarkan minuman Tuan Jonathan, sahut tim medis tersebut sambil tersenyum hangat. Memangnya dia sakit apa? Tanya Reta dengan penuh selidik. Yang saya dengar, dia sedang hamil, Nona, jawabnya dengan ragu-ragu. Ia takut salah omong sebab yang memeriksa Ayu saat itu adalah dokter yang bertugas. Sementara dirinya hanya membantu saja. Apa? Hamil? Tetapi bagaimana bisa? Reta memekik kaget dengan mata membulat sempurna. Tim medis itu menggelengkan kepalanya perlahan, sebagai jawaban, sebab ia pun tidak mengerti. Tiba-tiba Reta teringat akan dokter perempuan yang tadi datang bersama Gil. Sekarang ia yakin bahwa dokter itu adalah dokter spesialis kandungan yang dipanggil oleh Andrew untuk memeriksakan kehamilan Ayu. Pasta saja perutnya terlihat besar. Tidak sepadan dengan tubuhnya yang kecil. Ternyata dia hamil dan selama ini ia mencoba menutupinya dengan dari kita semua, gumam Reta. Lalu, bagaimana kalian bisa kecolongan? Bukankah waktu ia melamar kerja di sini, kalian sudah memeriksa kesehatannya dengan benar? Geram Reta yang kemudian menyalahkan tim medis tersebut.
Kalau itu saya tidak tahu, Nona. Karena saya tidak bertugas memeriksanya, sahut tim medis tersebut dengan raut wajah ketakutan. Hah, terus tugasmu apa? Reta yang geram, akhirnya memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Ia melangkah keluar sambil terus menggerutu. Gadis itu hamil, lalu kenapa Tuan Andrew yang repot? Bukankah seharusnya Tuan Andrew marah dan mengusirnya dari perusahaan ini, bukan malah sebaliknya? Atau jangan-jangan kedua netra Reta kembali membola. Aku harus menceritakannya kepada Nona Diva. Harus. Lanjut Reta yang kemudian meraih ponselnya dan siap menghubungi Diva. Apa? Gadis itu hamil? Yang benar kamu, Reta. Diva memekik setelah mendengar kabar itu dari Reta. Wanita yang dulu sempat menjadi rival, sekarang menjadi teman baiknya. Ya, Nona Diva. Barusan aku dari klinik dan mereka bilang begitu. Gadis songong itu sedang hamil dan anehnya Tuan Andrew begitu repot, hingga memanggil dokter spesialis kandungan datang ke sini untuk memeriksa kondisi kandungan gadis itu, jelas Reta. Ini tidak mungkin. Gumam Diva pelan dengan raut wajah panik. Perlahan menggigit bibirnya yang bergetar dengan hebat. Tangan yang tadi begitu kuat memegang ponsel, kini luruh dan jatuh ke samping tubuh. Nona Diva, Anda baik-baik saja? Tanya. Diva menarik napas panjang lalu menghembuskannya kembali. Ya, aku baik-baik saja, jawabnya, lalu memutuskan panggilan itu. Nona Diva. Nona. Reta menekuk kesal karena panggilannya diputuskan secara sepihak oleh Diva. Hah, mentang-mentang anak dari pemilik perusahaan, dengan seenak jidat memutuskan panggilan dariku. Ucapin terima kasih kek, karena aku sudah memberitahu. Bukan malah kabur begitu saja, dasar. Gerutu Reta. Meletakkan ponselnya ke atas meja, lalu bersandar di sandaran kursi dengan wajah yang menekuk. Sementara itu di dalam ruangan Andrew. Perlahan Ayu menggeliatkan tubuhnya. Membuka mata sembari memperhatikan sekeliling. Gadis itu tersentak kaget setelah menyadari bahwa saat itu ia tengah berbaring di pangkuan Andrew. Ya Tuhan, apa yang Anda lakukan? Pekik Ayu. Mencoba bangkit dari posisinya, tetapi tidak bisa karena kepalanya masih terasa sakit. Sini, biar aku bantu. Andrew membantu Ayu bangun dan kini duduk di sofa, masih di samping pria bertubuh besar itu. Tatapan gadis itu kini tertuju pada meja, di mana di atasnya terdapat berbagai macam buah-buahan segar yang sudah dikupas dan siap untuk disantap. Ditambah lagi sambal kacang pedas yang terdapat di samping buah-buahan itu, membuatnya semakin menggugah selera. Terlebih untuk bumil seperti Ayu. Ada apa ini? Dan apa yang Anda lakukan padaku? Tanya Ayu dengan raut wajah bingung. Andrew mengulas senyum. Mungkin kamu sudah lupa, tadi kamu jatuh pingsan setelah marah-marah tak jelas padaku, sahut Andrew dengan tenangnya. Benarkah? Seketika Ayu memeriksa tubuhnya. Memastikan bahwa ia masih mengenakan pakaian lengkap. Ayu sedikit trauma jika teringat kenangan pada malam itu. Hufet. Gadis itu menghela napas lega setelah memastikan bahwa pakaiannya masih lengkap. Hanya bagian kancing serta resletingnya saja yang sedikit terbuka. Kenapa kamu masih mengenakan rok yang sudah kekecilan itu, ha? Tanya Andrew, berpura-pura seolah tak tahu apapun tentang kehamilan gadis itu. Andrew meraih sepotong mangga muda yang ada di atas meja lalu menikmatinya bersama sambal kacang yang sudah tersedia. Begitu lahap, hingga membuat Ayu menelan selaiva ketika melihatnya. Itu. Ayu bahkan sampai lupa mau menjawab apa dan tatapannya masih tertuju pada pria bertubuh besar tersebut. Kenapa melihatku seperti itu? Kamu mau? Tanya Andrew sambil tersenyum. Tidak. Aku tidak mau, tolak Ayu seraya menggelengkan kepala dan membuang pandangannya ke arah lain. Padahal air liurnya saja sudah hampir keluar kala itu. Beneran tidak mau? Ya, sudah. Aku habiskan saja, balas Andrew. Ayu kembali melirik. Namun, ia masih terlalu gengsi untuk mengakui bahwa ia juga ingin menikmati buah tersebut. Andrew meraih sepotong mangga muda, lalu mengarahkannya ke depan bibir Ayu yang masih tertutup rapat. Bukalah mulutmu, titahnya. Aku tidak. Slurp.
Potongan buah mangga muda itu berhasil masuk ke dalam mulut Ayu, meskipun dengan sedikit paksaan. Andrew terkekeh pelan, sementara Ayu mencoba mengunyah buah itu karena sudah terlanjut masuk ke dalam mulutnya. Enak, kan? Ayu mengangguk pelan. Entah kenapa rasa mangga muda tersebut jauh lebih enak dan segar dibanding yang biasa ia beli sendiri. Jujur, selain aku, siapa yang pernah menyentuhmu? Tanya Andrew yang kini menatap Ayu dengan begitu serius. Ayu begitu kesal mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Andrew barusan. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Ya, aku memang pernah menjajakan diriku sekali dan itu pun karena terpaksa. Aku membutuhkan banyak uang demi membayar biaya operasi ibu, jawab Ayu, tak kalah serius. Andrew pun tersenyum puas. Berarti fix, bayi-bayi itu milikku, celetuknya, kembali menikmati sepotong buah apel manis yang juga terletak di atas meja. Apa? Ayu memekik kaget, bahkan sampai terbatuk-batuk mendengar celetukan pria itu. Bayi. Apa maksud Anda, Tuan Andrew? Lanjut Ayu dengan terbata-bata. Rasa nikmat dari buah mangga muda yang tengah ia cicipi, tiba-tiba sirna begitu saja. Andrew kembali mengulas senyum. Sementara tangannya menyerahkan selembar foto hasil USG yang diberikan oleh dokter, ke hadapan gadis itu. Kenapa kamu tidak jujur padaku, Yu? Kenapa kamu malah menutupi kehamilanmu? Tanya Andrew lagi. Itu. Ayu tak mampu berkata-kata. Kini kedua netranya tertuju pada foto hasil USG, yang masih berada di tangan Andrew. Perlahan ia meraih foto tersebut, lalu memandanginya dengan seksama. Dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Ayu kebingungan. Ayu, kamu belum menjawab pertanyaanku. Tegas Andrew, masih menunggu penjelasan dari gadis itu. Ayu menghembuskan napas berat, kemudian meletakkan foto hasil USG yang memperlihatkan kedua janinnya itu ke atas meja. Aku takut, Tuan Andrew. Aku takut. Kamu tak percaya bahwa bayi-bayi ini adalah milikmu, sebab itulah aku menutupinya, sahut Ayu dengan kepala tertunduk menghadap lantai. Selain itu, aku hanyalah seorang wanita malam yang sengaja menyerahkan kesucianku demi setumpuk uang. Rasanya tak patut jika aku menuntutmu untuk bertanggung jawab atas bayi-bayi ini, lanjutnya, begitu lirih dan kini terdengar suara isak tangis di balik kepalanya yang tertunduk. Perlahan Andrew meraih tubuh Ayu, lalu membawanya ke dalam pelukannya. Memeluknya dengan erat, sambil sesekali melabuhkan kecupan hangat di puncak kepala gadis itu. Ayu pun tak menolak. Ia membiarkan pria pemilik kedua janin itu memeluk tubuhnya. Terasa nyaman dan hangat, membuat Ayu enggan melerai pelukan mereka. Maafkan aku, Yu. Sekarang, untuk menebus semua kesalahanku, biarkan aku bertanggung jawab kepadamu dan juga bayi-bayi ini. Izinkan aku menikahimu, setelah aku menyelesaikan hubunganku dengan Diva, ucap Andrew dengan begitu serius. Perlahan Ayu mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan yang kini memeluk tubuhnya dengan begitu erat. Tapi aku tidak ingin dicap sebagai pelakor, Tuan Andrew. Orang-orang pasti akan berpikiran seperti itu tentangku. Mereka pasti mengira bahwa akulah yang sudah merusak rumah tangga kalian, sahut Ayu. Andrew tersenyum kecut. Tidak usah pedulikan kata orang-orang, Yu. Karena yang menjalani kisah ini bukan mereka, tetapi kita. Tanpa hadirnya dirimu pun, rumah tanggaku memang sudah hancur, sahut Andrew.